Assalamualaikum. Semoga yang sedang menonton di sini selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan hatinya tetap tenang di tengah kesibukan hari ini. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa luangkan sedikit waktu untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar tentang dari mana kalian menonton, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Malam ini, saya ingin mengajak kalian duduk sejenak, membayangkan suasana kampung yang sederhana. Jalanan sempit yang mulai lengang selepas maghrib, suara televisi dari rumah-rumah yang masih menyala, dan aroma masakan yang sesekali terbawa angin. Di sudut gang, biasanya ada satu gerobak pempek yang selalu lewat hampir setiap hari. Penjualnya ramah, sering menyapa warga, dan hafal pesanan anak-anak yang menunggu di depan rumah. Tak ada yang aneh dari kehidupannya. Ia hanya seperti kebanyakan orang lain, berusaha mencukupi kebutuhan keluarga dari hari ke hari. Namun, ada masa ketika hidup terasa terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Dan kadang, tanpa disadari, langkah kecil yang diambil demi bertahan justru membawa seseorang semakin jauh dari jalan pulang. Inilah sebuah cerita yang berawal dari hal sederhana, tentang gerobak, tentang rezeki, dan tentang pilihan yang pelan-pelan mengubah segalanya. Setiap sore, saat matahari mulai turun perlahan dan langit berubah jadi warna jingga pucat, gang kecil di kampung itu selalu terasa lebih hidup. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, suara televisi terdengar dari rumah-rumah yang pintunya setengah terbuka, dan aroma gorengan dari warung depan gang bercampur dengan angin lembab yang datang dari arah sungai. Di waktu seperti itu, hampir semua orang menunggu satu hal yang sama. Suara roda kayu yang berderit pelan. Gerobak pempek milik Ardi selalu muncul dari ujung gang, didorong dengan langkah yang tenang. Ia tidak pernah terburu-buru. Kaosnya sederhana, kadang basah oleh keringat, dan wajahnya hampir selalu terlihat lelah. Tapi ia tetap berusaha tersenyum setiap kali bertemu orang. "Pempek, pempek," serunya pelan, bukan dengan teriakan keras, tapi cukup untuk memberi tanda bahwa ia sudah datang. Anak-anak yang sedang bermain kelereng langsung menoleh. Beberapa berlari ke rumah memanggil ibu mereka. Tak lama, pintu-pintu mulai terbuka. "Ardi, biasa 2 ya," teriak seorang ibu dari dalam rumah. "Yang kapal selam 1, lencer 2, sahut yang lain. Ardi mengangguk sambil menyiapkan plastik. Tangannya sudah hafal gerakan itu. Mengambil pempek, memotong, menuang cuko, menambahkan mie kuning dan irisan timun. Semua dilakukan cepat, rapi, tanpa banyak bicara. Ia hafal hampir semua pelanggan di gang itu. Mana yang suka pedas, mana yang tak mau mie, mana yang selalu minta tambahan kuah. Gerobak itu sendiri sudah menemaninya cukup lama. Kayunya mulai kusam, rodanya sering berderit, dan bagian pegangannya sedikit retak. Tapi bagi Ardi, gerobak itu seperti teman setia. Dari situlah ia bisa makan, bisa bayar listrik, dan sedikit demi sedikit menabung meski tak pernah benar-benar banyak. Rumah Ardi tidak jauh dari sana, hanya beberapa gang kecil yang harus dilewati. Sebuah rumah sederhana berdinding cat yang mulai pudar, dengan halaman sempit yang dipenuhi pot tanaman milik ibunya. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya, Raka. Raka lebih muda 5 tahun darinya. Tubuhnya kurus tapi tenaganya kuat. Setiap pagi, Raka yang membantu menyiapkan adonan ikan dan tepung. Kadang ia juga ikut mendorong gerobak sampai ke ujung gang sebelum kembali pulang. "Kalau nanti udah laris, kita beli gerobak baru ya, Kak," kata Raka suatu sore, sambil mengikat plastik berisi pempek yang baru matang. Ardi hanya tersenyum kecil. Yang ini aja belum tentu kuat ganti rodanya. Raka tertawa pelan, seolah ucapan itu bukan hal yang berat. Di dalam rumah, ibu mereka sering mengingatkan agar mereka tetap bersyukur. Setiap habis maghrib, suara mengaji pelan terdengar dari ruang tengah. Ardi kadang ikut duduk, kadang hanya mendengarkan sambil memijat kakinya yang pegal. Hidup mereka tidak mewah, tapi terasa cukup. Hanya saja belakangan ini Ardi mulai sering memikirkan hal-hal yang tidak pernah ia ucapkan. Harga ikan naik lagi, tepung juga. Beberapa pelanggan mulai mengurangi beli. Ada yang sekarang hanya beli seminggu sekali. Ada yang bilang lagi hemat. Setiap malam setelah menghitung uang hasil jualan, Ardi sering terdiam lebih lama dari biasanya. Uang itu terasa cepat sekali habis untuk belanja besok, bayar listrik, dan sedikit ditabung kalau ada sisa. Kadang ada sisa, kadang tidak.
Suatu malam, saat gerobak sudah dimasukkan ke samping rumah dan semua orang sudah tidur, Ardi duduk sendirian di teras. Angin malam terasa dingin. Dari kejauhan, suara anjing sesekali menggonggong, lalu sunyi lagi. Ia menatap gerobaknya yang berdiri diam di bawah lampu teras. Bayangannya memanjang di tanah. Entah kenapa, malam itu ia merasa gerobak itu terlihat lebih tua dari biasanya. Lebih lelah, seperti dirinya. Pagi harinya, rutinitas kembali berjalan. Sejak beberapa bulan terakhir, Ardi mulai merasa hari-harinya berjalan lebih cepat, tapi hasilnya terasa makin sedutit. Pagi datang, sore berganti malam, dan semuanya seperti berulang tanpa benar-benar berubah. Setiap subuh, sebelum matahari terbit, ia sudah bangun. Dapur kecil di rumah mereka selalu terasa hangat oleh uap air rebusan ikan. Raka biasanya sudah duduk di lantai, mencampur adonan tepung sambil sesekali menguap. "Ada uang buat beli ikan lagi, Kak?" tanya Raka suatu pagi. Suaranya pelan agar tidak membangunkan ibu mereka. Ardi terdiam sebentar. Ia membuka dompetnya, menghitung lembaran uang yang tersisa dari hasil jualan kemarin. "Ada, tapi mungkin cukup buat hari ini aja," jawabnya akhirnya. Raka mengangguk. Ia tidak bertanya lagi. Percakapan seperti itu semakin sering terjadi. Tidak ada yang marah, tidak ada yang mengeluh. Tapi ada sesuatu yang terasa berat di antara mereka. Seperti semua sedang berusaha kuat, meski sama-sama tahu keadaan tidak mudah. Harga ikan yang biasanya mereka beli di pasar naik sedikit demi sedikit. Pedagang langganan mereka juga mulai jarang memberi harga murah. "Sekarang lagi susah, Di," kata si pedagang suatu pagi. "Banyak yang jualan juga, semua pada nyari untung." Ardi hanya tersenyum tipis. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Saat mendorong gerobak ke kampung-kampung lain, ia mulai memperhatikan sesuatu. Di beberapa tempat, sudah ada penjual pempek lain. Gerobaknya lebih baru, lebih bersih, dan kadang lebih ramai pembeli. Ia tidak iri, hanya merasa seperti sedang tertinggal. Sore itu seperti biasa, ia berjualan di gang yang sama. Anak-anak tetap menyambutnya, ibu-ibu tetap memanggilnya, tapi jumlah pembeli tidak sebanyak dulu. Seorang pelanggan lama, Bu Rini, membeli satu bungkus kecil saja. "Biasanya 3, Bu?" tanya Ardi pelan. Bu Rini tersenyum canggung. "Lagi hemat, Di. Anak-anak juga lagi jarang jajan." Ardi mengangguk. Ia paham, semua orang sedang berusaha bertahan. Saat pulang malam itu, gerobaknya terasa lebih ringan karena banyak dagangan yang tidak habis. Tapi hatinya justru terasa lebih berat. Di rumah, ibu mereka duduk di ruang tengah sambil melipat pakaian. "Gimana jualannya?" tanya ibunya tanpa menoleh. "Lumayan," jawab Ardi singkat. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Raka yang duduk di dekat pintu hanya menatap sekilas, seolah sudah tahu arti dari jawaban itu. Sejak pagi itu, kata-kata lelaki tua di dekat sungai terus teringat di kepala Ardi. Bukan karena ia benar-benar memikirkannya, tapi seperti sesuatu yang diam-diam muncul kembali setiap kali ia sedang sendirian. Tentang rezeki yang datang lebih cepat, tentang jalan yang berbeda. Ia sendiri tidak tahu kenapa hal itu terus terngiang. Hari-hari setelahnya berjalan seperti biasa. Ia tetap bangun subuh, menyiapkan bahan bersama Raka, lalu berjualan hingga malam. Warga masih menyambutnya dengan ramah, anak-anak masih menunggu di ujung gang. Semuanya terasa sama seperti sebelumnya. Tapi dalam hati Ardi, ada perasaan yang pelan-pelan berubah. Ia mulai lebih sering memperhatikan berapa banyak yang terjual, berapa yang tersisa, berapa uang yang didapat hari itu. Kadang ia merasa cukup, tapi lebih sering ia merasa masih kurang. Suatu malam, setelah selesai berjualan di gang terakhir, Ardi memilih pulang lewat jalan yang berbeda. Ia sendiri tidak tahu kenapa. Mungkin karena ingin menghindari jalan yang ramai, mungkin karena ingin cepat sampai. Langit sudah gelap sepenuhnya. Lampu-lampu jalan menyala redup. Angin malam terasa dingin dan lembab. Di kejauhan, suara jangkrik terdengar bersahutan. Jalan itu sepi, hanya sesekali ada motor lewat. Saat sampai di dekat sungai, langkah Ardi melambat. Ia melihat bangku kayu yang sama, dan di sana duduk orang yang sama. Lelaki tua itu seperti sudah menunggu, duduk diam, menatap air sungai yang hitam di bawah cahaya lampu yang temaram. Ardi sempat ragu, ia hampir saja mendorong gerobaknya lewat begitu saja. Tapi saat ia mendekat, lelaki tua itu menoleh pelan. "Masih pakai gerobak yang sama," katanya, seolah mereka sudah saling kenal lama. Ardi berhenti. Ia tersenyum kecil, sedikit canggung. "Iya, Pak. Jualannya gimana?" "Ya, begitulah. Kadang ramai, kadang sepi." Lelaki tua itu mengangguk pelan. Ia berdiri, lalu berjalan mendekat ke gerobak. Tangannya menyentuh bagian samping kayu yang sudah mulai kusam. "Kalau didorong tiap hari, pasti capek," katanya. Ardi tidak menjawab.
Ia hanya memperhatikan. Malam terasa sunyi, hanya suara air sungai yang pelan dan angin yang sesekali lewat. Dulu saya juga pernah jualan, lanjut lelaki tua itu pelan. Tahu rasanya kalau kerja keras terus, tapi hasilnya segitu-gitu aja. Ardi menelan ludah. Ia tidak tahu kenapa kalimat itu terasa sangat dekat. Sekarang susah, Pak, jawab Ardi akhirnya. Harga bahan naik, pembeli juga nggak sebanyak dulu. Lelaki tua itu tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak terlalu jelas di bawah cahaya lampu yang redup. Kalau rezeki ditarik, pembeli pasti datang, katanya pelan. Ardi mengernyit. Maksudnya, Pak? Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menepuk pelan bagian atas gerobak Ardi, seperti seseorang yang sedang memeriksa sesuatu. Kadang, benda yang kita pakai tiap hari bisa jadi jalan rezeki, ucapnya lagi, asal tahu caranya. Ardi terdiam. Ia tidak benar-benar mengerti, tapi ada sesuatu dalam nada suara lelaki itu yang membuatnya tidak bisa langsung pergi. Ia jadi ingat roda gerobaknya yang sering macet, pegangan kayunya yang mulai retak. Gerobak itu memang sudah tua. Gerobak saya ini, ya biasa aja, Pak, katanya pelan. Biasa, tapi sudah lama ikut kamu, jawab lelaki tua itu. Mereka terdiam beberapa detik. Angin bertiup sedikit lebih kencang. Daun-daun di sekitar sungai bergesek pelan. Kalau punya gerobak yang lebih cocok, yang bisa narik orang buat datang beli, pasti beda, lanjut lelaki itu. Suaranya tetap tenang. Ardi menoleh. Gerobak yang lebih cocok? Lelaki tua itu mengangguk pelan. Yang penting kamu niat kerja. Sisanya, ada jalannya sendiri. Kalimat itu membuat Ardi semakin bingung. Ia merasa seperti sedang mendengar sesuatu yang tidak sepenuhnya jelas, tapi juga tidak sepenuhnya asing. Ia tidak bertanya lebih jauh. Malam sudah semakin larut. Ia ingat ibunya pasti menunggu di rumah. Saya pulang dulu, Pak, ucap Ardi pelan. Lelaki tua itu hanya mengangguk. Hati-hati di jalan. Ardi kembali mendorong gerobaknya, tapi sebelum benar-benar menjauh, ia sempat menoleh ke belakang. Lelaki tua itu masih berdiri di tempat yang sama. Diam, menatap ke arah gerobaknya. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi dari biasanya. Setiap roda gerobak berderit, suaranya terdengar lebih jelas di telinga Ardi. Jalanan benar-benar kosong. Lampu-lampu rumah sudah banyak yang mati. Saat sampai di depan rumah, Raka sudah menunggu di teras. Lama banget, Kak. Iya, tadi muter dikit. Mereka memasukkan gerobak ke samping rumah bersama-sama. Raka mengangkat bagian depan, Ardi mendorong dari belakang. Sejak pertemuan itu, Ardi mulai sering melewati jalan kecil di dekat sungai saat pulang malam. Ia tidak pernah benar-benar berniat mencari lelaki tua itu. Tapi setiap kali langkahnya sampai di sana, ada rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Beberapa malam ia tidak melihat siapa-siapa. Bangku kayu itu kosong. Hanya lampu jalan yang redup dan suara air yang mengalir pelan. Tapi entah kenapa, setiap melewati tempat itu, Ardi selalu merasa seperti sedang diperhatikan. Hidup tetap berjalan seperti biasa. Ia masih berjualan keliling, Raka masih membantu menyiapkan bahan, dan ibu mereka masih mengingatkan agar mereka tidak lupa berdoa sebelum berangkat. Namun, keadaan ekonomi semakin terasa berat. Suatu sore, saat menghitung uang hasil jualan, Ardi terdiam lebih lama dari biasanya. Ia memisahkan uang untuk belanja bahan besok, lalu untuk kebutuhan rumah. Saat dihitung lagi, sisanya sangat sedikit. Raka yang duduk di sampingnya ikut melihat. Kurang ya, Kak? Tanyanya pelan. Ardi tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas. Besok kita kurangi beli ikan sedikit dulu. Raka mengangguk. Wajahnya tidak menunjukkan kecewa, tapi jelas ia mengerti keadaan mereka. Malam itu, Ardi kembali pulang lewat jalan sungai. Dan kali ini, lelaki tua itu ada di sana. Ia duduk di bangku kayu, sama seperti sebelumnya. Kepalanya sedikit menunduk, tangannya memegang sesuatu yang dibungkus kain lusuh. Ardi menghentikan langkahnya. Masih dorong yang itu, kata lelaki itu. Suaranya tenang seperti malam-malam sebelumnya. Ardi mendekat sedikit. Iya, Pak. Lelaki tua itu berdiri. Ia membuka kain yang dibawanya. Di dalamnya ada sebuah roda kayu kecil. Terlihat tua, warnanya lebih gelap dari kayu biasa. Gerobak kamu sudah lama ya? Katanya sambil menatap roda itu. Kalau sudah tua, kadang rezekinya ikut seret. Ardi tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya berdiri, memegang pegangan gerobaknya. Kalau mau, saya punya gerobak lain, lanjut lelaki itu. Dulu punya orang yang jualan juga, sekarang sudah tidak dipakai. Ardi menoleh. Gerobak lain? Lelaki tua itu mengangguk pelan. Kayunya masih kuat, rodanya juga lebih ringan, cocok buat yang mau cari rezeki. Ardi ragu, ia tidak kenal lelaki ini, tapi tawaran itu terdengar terlalu pas dengan keadaan yang sedang ia hadapi. Berapa, Pak? Tanyanya hati-hati. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Nanti saja, pakai dulu, kalau cocok baru dipikirkan. Ardi semakin bingung. Ambil saja besok malam, saya simpan di belakang rumah dekat sini. Lanjutnya sambil menunjuk ke arah jalan kecil di samping sungai. Ardi menatap lelaki itu. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, tapi ia tidak bisa menjelaskan apa.
Kenapa dikasih ke saya, Pak? Tanyanya. Lelaki tua itu terdiam sebentar, lalu menjawab pelan. Biar gerobaknya tetap jalan, biar tetap ada yang dorong. Kalimat itu terdengar aneh, tapi juga tidak sepenuhnya menakutkan. Ardi pulang malam itu dengan pikiran yang penuh. Sepanjang jalan, ia memikirkan tawaran itu. Ia tahu gerobaknya memang sudah tua. Ia juga tahu ia belum punya uang untuk beli yang baru. Keesokan harinya, ia menceritakan sedikit pada Raka. Tadi malam ada orang nawarin gerobak bekas, katanya sambil duduk di dapur. Raka langsung menoleh. Beneran, bagus dah. Katanya masih kuat. Ya ambil aja, Kak, siapa tahu lebih enak didorong. Ardi terdiam, ia masih ragu, tapi dalam hatinya ada sedikit harapan. Malam berikutnya, ia kembali ke tempat itu. Lelaki tua itu sudah menunggu. Di belakang rumah kecil yang hampir tertutup semak, ada sebuah gerobak kayu. Gerobak itu terlihat lebih tua dari miliknya, tapi kayunya masih kokoh. Warnanya gelap, hampir kehitaman. Rodanya besar dan terlihat kuat. Coba dorong, kata lelaki itu. Ardi memegang pegangannya. Saat didorong pelan, gerobak itu terasa ringan, jauh lebih ringan dari gerobaknya sendiri. Ia agak terkejut. Ringan ya, kata lelaki itu pelan. Ardi mengangguk. Iya, Pak, pakai saja dulu, besok jualan pakai ini. Ardi ragu sebentar, tapi akhirnya ia mengangguk. Malam itu, ia membawa pulang gerobak itu. Raka yang melihat langsung tersenyum lebar. Wah, ini bagus, Kak. Mereka memindahkan semua perlengkapan ke gerobak baru itu. Ibu mereka hanya melihat dari dalam rumah, tidak banyak bicara, tapi sorot matanya seolah memperhatikan lebih lama dari biasanya. Keesokan harinya, Ardi mulai berjualan dengan gerobak baru. Dan sejak hari itu, sesuatu mulai berubah. Pembeli datang lebih banyak, bahkan di gang yang biasanya sepi, tiba-tiba ada orang yang memanggilnya. Mas, pempeknya satu. Mas, ini dulu. Ardi sampai kewalahan sendiri. Dagangannya habis lebih cepat dari biasanya. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia pulang dengan gerobak yang hampir kosong. Raka senang sekali saat mendengar ceritanya. Alhamdulillah, Kak, berarti gerobaknya beneran enak dipakai. Ardi tersenyum. Ia juga merasa lega. Hari-hari berikutnya, hal yang sama terus terjadi. Dagangannya selalu cepat habis. Bahkan ada pelanggan baru yang ia tidak kenal sebelumnya. Seorang ibu pernah berkata, baru lihat jualan di sini ya, enak pempeknya. Padahal Ardi sudah berjualan di gang itu bertahun-tahun. Ia mulai merasa aneh, tapi ia tidak memikirkan terlalu jauh. Baginya, yang penting dagangannya laku. Sejak memakai gerobak baru itu, hidup Ardi memang terasa sedikit sebiringan. Setiap hari, dagangannya hampir selalu habis sebelum malam benar-benar larut. Ia tidak lagi sering membawa pulang sisa pempek seperti dulu. Uang yang dibawanya pulang juga mulai terasa cukup untuk menutup kebutuhan rumah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ardi bisa membeli beras tanpa harus menghitung terlalu lama. Ia juga mulai bisa menabung sedikit demi sedikit di kaleng bekas yang ia simpan di lemari. Raka terlihat paling senang dengan perubahan itu. Sekarang kita bisa ganti atap dapur yang bocor ya, Kak? Katanya suatu sore sambil membantu merapikan bahan. Ardi tersenyum. Pelan-pelan, yang penting ibu nggak kehujanan dulu. Ibunya sendiri tidak banyak bicara. Ia hanya sesekali memperhatikan gerobak baru itu saat Ardi mendorongnya keluar setiap sore. Tatapannya sering terdiam lebih lama, seperti sedang memikirkan sesuatu. Suatu malam, saat Ardi bersiap berangkat, ibunya tiba-tiba bertanya pelan. Gerobak itu dari siapa, Di? Ardi sempat terdiam. Dari orang tua yang saya temui di dekat sungai, Bu. Katanya boleh dipakai dulu. Ibunya mengangguk pelan, tapi ia tidak tersenyum. Hati-hati aja, katanya singkat, lalu kembali masuk ke dalam rumah. Ardi tidak bertanya apa-apa. Ia menganggap itu hanya kekhawatiran biasa. Hari-hari berlalu. Gerobak itu benar-benar seperti membawa keberuntungan. Pembeli semakin banyak. Bahkan di gang yang dulu jarang ada yang memanggil, sekarang orang-orang seperti sudah menunggu. Namun, bersamaan dengan itu, Ardi mulai merasakan perubahan lain yang sulit dijelaskan. Setiap kali mendorong gerobak itu melewati tempat sepi, ia sering merasa seperti tidak sendirian. Seolah ada langkah lain yang ikut berjalan pelan di belakangnya. Saat ia menoleh, tentu saja tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba menenangkan diri, mungkin hanya perasaannya saja. Suatu sore, saat ia berhenti di gang biasa, seorang ibu yang sudah lama jadi pelanggannya berkata, "Sekarang ramai terus ya di jualannya?" Ardi tersenyum. "Alhamdulillah, Bu." Ibu itu mengangguk, lalu berkata pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. "Sejak pakai gerobak baru ya?" Ardi tidak langsung menjawab. Ia hanya menuangkan cuko ke dalam plastik. Ibu itu menerima pesanannya, lalu berjalan pergi.
Tapi sebelum masuk ke rumah, ia sempat menoleh lagi ke arah gerobak Ardi dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Hal-hal seperti itu mulai sering terjadi. Beberapa warga mulai berbisik pelan saat Ardi lewat. Bukan sesuatu yang jelas terdengar, tapi cukup membuatnya sadar bahwa mereka sedang membicarakannya. Suatu malam, saat ia lewat di depan pos ronda, beberapa bapak yang sedang duduk tiba-tiba terdiam. Mereka menatap gerobaknya sebentar. Lalu salah satu dari mereka berkata pelan, "Sekarang laris terus ya, Di?" "Iya, Pak. Alhamdulillah," jawab Ardi. Bapak itu tersenyum, tapi tidak lama. Tatapannya berpindah ke gerobak, lalu kembali ke wajah Ardi. "Baguslah kalau gitu," katanya singkat. Ardi melanjutkan jalan, tapi entah kenapa langkahnya terasa lebih berat setelah itu. Malam-malam berikutnya, ia mulai merasakan hal lain yang lebih aneh. Kadang, saat membuka tutup gerobak untuk mengambil pempek, ia mencium bau yang samar, seperti bau amis yang sangat tipis. Tapi saat ia mendekatkan hidung, baunya hilang. Ia pernah bertanya pada Raka, "Kamu pernah nyium bau aneh dari gerobak gak?" Raka mengernyit. "Bau apa?" "Kayak amis gitu." Raka mendekat ke gerobak, mencium bagian dalamnya. "Gak ada, Kak." Ardi mengangguk pelan. Mungkin memang hanya perasaannya saja. Tapi suatu malam, saat pulang lebih larut dari biasanya, ia merasa gerobak itu jauh lebih berat. Padahal dagangannya sudah habis. Ia berhenti sebentar di jalan yang agak sepi, menarik napas, lalu mendorong lagi. Tapi beratnya tidak berubah. Seperti ada sesuatu yang ikut menekan dari dalam. Ardi menoleh ke belakang. Sejak kejadian anak kecil yang menunjuk ke dalam gerobak itu, Ardi mulai merasa tidak nyaman setiap kali membuka tutupnya. Gerobak yang dulu terasa seperti teman kerja, kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang membuatnya ragu. Ia masih berjualan seperti biasa, masih mendorong gerobak melewati gang yang sama, masih melayani pembeli dengan senyum yang sama. Tapi di dalam dirinya, ada perasaan yang tidak bisa lagi diabaikan. Kadang saat sedang menuangkan cuko, ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari dekat. Bukan dari depan, tapi dari belakang. Seolah ada yang berdiri tepat di sisinya. Ia pernah beberapa kali menoleh cepat. Selalu kosong. Suatu malam saat ia pulang, Raka menyambutnya di teras seperti biasa. "Gimana jualannya, Kak?" tanyanya. "Habis lagi," jawab Ardi pelan. Raka tersenyum lebar. "Wah, makin rame ya sekarang." Ardi mengangguk, tapi senyumnya tidak selebar dulu. Ia tidak tahu kenapa. Seharusnya ia senang. Semua berjalan seperti yang ia harapkan. Uang mulai terkumpul. Ia bahkan sudah bisa membeli sedikit obat untuk ibunya tanpa harus meminjam. Tapi setiap malam saat suasana sudah sunyi, ada rasa yang sulit ia jelaskan. Malam itu setelah makan, Raka duduk di dekat gerobak sambil memeriksa roda depannya. "Kak, rodanya ini aneh," katanya. "Aneh gimana?" tanya Ardi dari teras. "Kayak berat sebelah, padahal tadi siang waktu didorong ringan." Ardi mendekat. Ia ikut memegang roda itu. "Dingin. Besok kita bawa ke tukang kayu aja ya," kata Raka. Ardi mengangguk. "Iya." Malam semakin larut. Lampu rumah dimatikan satu persatu. Kampung menjadi sunyi. Hanya suara anjing yang sesekali menggonggong dari jauh. Sekitar tengah malam, hujan turun perlahan. Tidak deras, tapi cukup membuat udara jadi dingin. Ardi terbangun sebentar karena suara hujan mengenai atap dapur yang bocor. Ia mendengar ibunya batuk dari dalam kamar. Ia sempat ingin bangun, tapi tubuhnya terlalu lelah. Ia kembali memejamkan mata. Pagi harinya, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada suara Raka di dapur. Biasanya, Raka sudah lebih dulu bangun, menyiapkan air, memotong ikan, atau sekadar menyapu halaman. Tapi pagi itu, rumah terasa terlalu sunyi. Ardi bangun, berjalan ke dapur. Kosong. "Ibu, Raka kemana?" tanyanya sambil menoleh ke ruang tengah. Ibunya keluar dari kamar, wajahnya sedikit pucat. "Belum lihat dari tadi, katanya mau keluar sebentar subuh-subuh." Ardi mengernyit. "Keluar? Kemana?" Ibunya menggeleng pelan. Ardi mencoba menenangkan diri. Mungkin Raka pergi beli sesuatu ke warung. Tapi sampai matahari naik, Raka tidak kunjung pulang. Ardi mulai gelisah. Ia keluar rumah, bertanya ke tetangga sekitar. "Lihat Raka nggak, Bu?" "Nggak, Di. Dari pagi nggak lihat." Ia berjalan ke ujung gang, ke warung, ke tempat biasa Raka nongkrong. Tidak ada yang melihat. Perasaan tidak enak mulai memenuhi dadanya. Menjelang siang, kabar itu datang. Seorang warga datang tergesa-gesa ke rumah. "Di, ada yang nemu orang jatuh di dekat sungai," katanya pelan. Ardi langsung merasa kakinya lemas. Ia berlari tanpa banyak tanya. Jalanan terasa panjang sekali. Dadanya sesak. Ia tidak tahu kenapa, tapi dalam hatinya, ia sudah takut mendengar jawabannya. Di dekat sungai, sudah banyak orang berkumpul. Beberapa orang berdiri diam.
Beberapa menutup mulut. Suasana hening, hanya suara air yang mengalir pelan. Saat Ardi mendekat, seseorang menahan bahunya. "Di," ucapnya pelan. Ardi tidak mau mendengar apapun. Ia menyingkirkan tangan orang itu, berjalan maju. Dan di sana, di tepi sungai, tubuh Raka terbaring diam. Bajunya basah, wajahnya pucat, matanya terbejam. Ardi merasa seperti seluruh dunia berhenti. Kejatuhannya kayaknya subuh tadi, kata seseorang di belakangnya. Mungkin kepleset. Ardi tidak bisa bicara. Ia hanya berdiri mematung. Tangannya gemetar. Ia ingin percaya itu kecelakaan. Ia ingin percaya Raka hanya terpeleset. Tapi entah kenapa, di dalam hatinya ada sesuatu yang terasa sangat tidak benar. Sangat sunyi, sangat dingin. Hari itu, rumah mereka dipenuhi orang. Tangis ibunya pecah berkali-kali. Tetangga datang silih berganti. Suara doa terdengar pelan dari ruang tengah. Ardi duduk diam di dekat pintu. Ia tidak menangis. Bukan karena tidak sedih, tapi karena ia merasa seperti kosong. Pikirannya terus mengulang satu hal. Subuh tadi, Raka keluar sendirian. Malam sebelumnya, mereka bicara tentang gerobak. Tentang rodanya yang berat, tentang besok yang ingin diperbaiki. Ardi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang terasa sama bagi Raka. Gerobak pempek yang dulu ia dorong dengan langkah ringan, kini terasa jauh lebih berat. Seolah setiap roda menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Jalanan kampung yang biasa ia lewati setiap sore tampak lebih sunyi. Bahkan suara anak-anak yang biasanya berlarian di ujung gang seakan berkurang. Rezeki itu datang deras, tanpa diminta. Namun bersamaan dengan itu, Raka mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia berhenti di satu titik untuk berjualan, selalu ada perasaan seperti sedang diperhatikan. Bukan dari satu arah, tapi dari segala arah. Ia sering menoleh ke belakang, ke kanan, ke kiri. Tapi yang terlihat hanya gang sempit, tembok rumah yang kusam, dan lampu kuning yang berbenda redup. Suatu malam, ketika ia berhenti di dekat musola kecil di perempatan, suara azan Isya baru saja selesai. Udara terasa dingin. Beberapa orang berjalan pulang dari sholat, menyapanya seperti biasa. "Lariskah?" tanya seorang bapak sambil tersenyum. Raka mengangguk bulan. "Alhamdulillah, Pak." Namun ketika bapak itu berjalan pergi, Raka melihat sesuatu di balik bayangan musola. Seperti ada sosok berdiri, diam, menatap ke arahnya. Ia menyipitkan mata, mencoba memastikan. Tapi saat lampu musola berkedip, sosok itu menghilang. Ia menarik napas panjang. Mungkin hanya bayangan, pikirnya. Atau mungkin hanya perasaannya saja yang terlalu lelah. Tapi perasaan itu tidak pergi. Di rumah, ibu mereka mulai sering bertanya tentang Ari. Sudah berhari-hari adiknya tidak pulang. Raka selalu menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa Ari mungkin sedang bekerja di luar kota. Ia berusaha terdengar meyakinkan. Meski setiap kali menyebut nama itu, dadanya terasa sesak. "Ibu mimpi Ari semalam," kata ibunya suatu pagi, pelan. Dia berdiri di depan pintu, diam saja. Ibu panggil, tapi dia tidak jawab. Raka yang sedang menyiapkan adonan pempek terdiam, tangannya berhenti bergerak. Ibu tanya, "Kamu kenapa nggak masuk?" Dia cuma lihat ibu, wajahnya pucat sekali. Raka menunduk, "Mungkin cuma mimpi, Bu." Ibunya mengangguk, tapi wajahnya tampak tidak tenang. Sejak itu, setiap kali Raka hendak mendorong gerobaknya keluar, ia merasa seolah ada yang ikut berjalan di belakangnya. Langkah pelan, hampir tidak terdengar. Kadang ia berhenti mendadak dan menoleh, berharap menemukan siapa yang mengikutinya. Tapi gang selalu kosong. Suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, ia memutuskan pulang lebih awal. Jalanan becek, udara lembab, dan lampu jalan memantulkan cahaya yang membuat bayangan tampak lebih panjang dari biasanya. Ketika ia melewati gang tempat dulu ia sering duduk bersama Ari, ia mendengar suara samar, seperti seseorang memanggil namanya. "Kak." Ia berhenti, jantungnya berdegup lebih cepat. Suara itu pelan, hampir tertutup suara hujan. Ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa, hanya tembok basah dan air yang mengalir di selokan. Sejak menemukan bekas sidik tangan di dalam gerobaknya, Raka tidak pernah benar-benar merasa sendirian lagi. Kemanapun ia pergi, perasaan diawasi itu semakin jelas, bukan lagi sekadar firasat yang samar. Ia mulai terbiasa menoleh tanpa alasan, berhenti mendadak di tengah jalan, dan mendengarkan sesuatu yang sebenarnya tidak terdengar oleh orang lain. Namun hidup tetap berjalan. Ia tetap berjualan setiap sore, menyusuri gang demi gang, berhenti di tempat-tempat yang sama seperti dulu. Warga masih membeli pempeknya, bahkan semakin ramai. Beberapa orang memuji rasanya yang semakin enak. Ada juga yang bilang cuko buatannya sekarang terasa lebih pekat, lebih pas di lidah.
Raka hanya tersenyum tipis setiap kali mendengarnya. Di balik semua itu, kelelahan mulai menumpuk. Bukan lelah karena bekerja, tapi lelah karena tidak pernah benar-benar bisa tenang. Setiap malam, tidurnya selalu terbangun. Kadang karena mimpi, kadang karena suara yang terasa terlalu dekat. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara gerobaknya bergeser pelan di depan rumah. Suara roda kayu yang berdecit, sangat halus, seperti didorong pelan oleh seseorang. Raka duduk di ranjang, menahan napas. Rumah mereka kecil. Jika gerobak itu benar-benar bergerak, ia pasti bisa mendengarnya dengan jelas. Krit. Suara itu terdengar lagi. Ia bangkit, berjalan pelan menuju jendela. Dari celah tirai, ia mengintip keluar. Lampu teras menyala redip. Gerobaknya masih di tempat yang sama. Tidak ada siapa-siapa. Namun ada sesuatu yang membuat tengkuknya terasa dingin. Gerobak itu seperti sedikit bergeser, hanya beberapa senti. Tapi Raka yakin tadi posisinya tidak seperti itu. Ia menelan ludah, lalu kembali ke kamar tanpa berani membuka pintu. Keesokan harinya, saat ia membersihkan gerobak sebelum berangkat, ia menemukan hal lain yang membuat tangannya gemetar. Di pegangan kayu bagian belakang, ada bekas goresan tipis. Goresan itu membentuk garis-garis yang tidak beraturan, seperti dibuat dengan kuku. Ia mengusapnya pelan. Goresan itu terasa baru. Ingatan tentang Ari tiba-tiba muncul begitu saja. Dulu adiknya sering mencoret-coret bagian bawah gerobak dengan kuku atau ujung pisau kecil. Ia suka iseng, katanya agar gerobaknya punya tanda sendiri. Raka memejamkan mata sebentar, dadanya terasa sesak. Hari itu, ia berjualan dengan perasaan yang jauh lebih berat dari biasanya. Langkahnya pelan, pikirannya kacau. Beberapa kali ia merasa ada yang berjalan tepat di belakangnya, mengikuti setiap langkah, berhenti setiap kali ia berhenti. Di satu titik, dekat lapangan kecil tempat anak-anak sering bermain bola, ia berhenti cukup lama. Tidak ada pembeli, hanya angin sore yang berembus pelan, membawa suara daun-daun kering yang bergesekan. Tiba-tiba, ia mencium bau yang sangat ia kenal. Bau minyak rambut yang dulu sering dipakai Ari. Raka langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi bau itu semakin terasa, seperti berdiri sangat dekat dengannya. Suara itu terdengar lagi. Malam-malam setelah itu terasa semakin panjang bagi Raka. Tidur bukan lagi tempat beristirahat, melainkan ruang untuk berhadapan dengan rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia memejamkan mata, suara itu selalu datang. Tidak keras, tidak menakutkan, hanya lirih dan dekat. Kak. Suara yang dulu akrab kini terasa seperti jarum yang menusuk pelan ke dalam dadanya. Gerobak itu masih ia dorong setiap hari. Rezeki terus datang, bahkan lebih dari yang pernah ia bayangkan. Ia bisa membeli beras tanpa menghitung, bisa memperbaiki dapur, bahkan mulai menabung sedikit demi sedikit. Ibu mereka terlihat lebih tenang, tidak lagi terlalu cemas soal uang. Namun setiap kali melihat ibunya tersenyum, hati Raka justru terasa semakin berat. Suatu sore, ibunya kembali menyebut nama Ari. "Kalau dia pulang, pasti senang lihat rumah kita sudah rapi begini," kata ibunya sambil melipat pakaian. Raka yang sedang duduk di dekat pintu hanya mengangguk pelan. Ia tidak sanggup menjawab. "Ibu semalam mimpi lagi," lanjut ibunya. "Ari duduk di depan rumah, tapi bajunya basah. Dia cuma lihat ibu, lalu pergi." Raka menunduk. Tangan yang sedang memegang gelas bergetar sedikit. Sejak hari itu, Raka mulai merasa bahwa ia tidak bisa terus berpura-pura, bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Setiap suara, setiap bayangan, setiap bau yang muncul, semuanya seperti mengingatkan bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam Jumat, setelah menutup jualan lebih awal, ia tidak langsung pulang. Ia berhenti di jalan kecil yang sepi, tempat lampu jalan hanya satu dan sering berkedip. Di sanalah dulu ia pernah berdiri bersama orang tua yang memberinya jalan pintas itu. Gerobaknya ia hentikan. Udara terasa dingin, meski tidak ada angin. Ia berdiri lama di sana. "Aku sudah lakukan," bisiknya pelan. "Aku sudah turuti semuanya." Tidak ada jawaban, hanya suara serangga malam. "Tapi kenapa belum selesai juga?" Suaranya bergetar. "Kenapa dia masih di sini?" Gerobak di belakangnya tiba-tiba berderit pelan. Raka tidak menyentuhnya, tapi roda itu bergerak sedikit, seolah ada yang mendorong dari dalam. Raka menoleh perlahan. Dalam keremangan lampu, untuk sesaat, ia melihat bayangan kecil berdiri di samping gerobak. Diam, tidak jelas wajahnya, tapi posturnya sangat ia kenal. Tubuhnya langsung lemas. "Ari,"
Suaranya hampir tidak terdengar. Bayangan itu tidak mendekat, tidak juga menjauh, hanya berdiri di sana, seolah menunggu sesuatu. Air mata Raka jatuh tanpa ia sadari.